Allahu ma'i, Allahu syahidi, Allahu nadirun ilayya. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ja'alad daral akhirata mahallan li jazai ibadih al mu'minin. Pasti ngajadikeun Allah kana akhirat mahalan ing tempat li jazai ibadih keur ngabalas hamba Allah al mu'minina nu mukmin kabeh. Li anna hadhihi dara karena ieu alam dunya la tasi'u henteu ngamot henteu memuat ma ing barang yuridu ngarepkeun Allah ayu tiyahum mere Allah ka mukmin. Wali annahu karena Allah ajalla atau ajallanya ngagungkeun Allah aqdarahum kana darajatna mukmin an ayyujajihim kana ngabalas Allah ka mukmin pidarin dina alam la baqa laha anu henteu langgeng kana eta dar. Allah ngajadikeun akhirat sebagai tempat balasan keur mukmin karena ieu dunya terlalu kecil untuk mampu menampung balasan yang akan Allah berikan. Tidak muat, terlalu besar balasanana. Bayangkeun ya, nu pangjelek-jelekna ahli surga, pangjelek-jelekna mah pang capek-capekna dibere 7 lipeteun dunya seisinya. Jadi buat pangjelek-jeleknya, bukan orang buat yang percaya wakil, bukan. Ini yang buat yang pangjeleknya aja 7 lipat dunya seisinya. Jadi indahnya itu nilai itu sebesar 7 lipat dunya. Itu buat pangjelek-jeleknya itu. Buat SSSSSSSSSnya gitu. Rumah sangat sederhana itu 7 lipat dunia. Jadi enggak muat, terlalu besar pemberian Allah, maka sama Allah itu balasannya nanti aja dah di akhirat gitu. Nanti aja di akhirat. Oke, Allah sayang. Jadi mukmin itu kan terlalu mulia. Masa dikasih balasan di tempat yang tidak kekal. Kan cuma 70 tahun, 80 tahun udah kakek. Coba itu Kang Asep, lamun orang diberi widadari 70. Ayeuna kumaha coba? Letoy Asep letoy. Ya, hiji ge mah kagarap. Itu 70, 700. Wah, kacaunya. Nah, jadi ya sudahlah, akhirat aja ya, akhirat aja. Innama ja'ala sawabal mu'mina pasti nadekeun Allah ganjaran ka mukmin pi daril akhirati di akhirat teh pi makna barang dohir apa maklana ka kami liwajaheni kan dua alasan. Ahaduhuma sanya wajah de anna dunya sadia teh la tasi'u tidak memuat ma ing barang yuridu marapkeun Allah ayu tiyahum aweh Allah ka mukmin min awan ni'am tidak macam-macam nikmat hisan nikmat yang terlihat wala maknan dan nikmat yang enggak terlihat. Amal hisu anapun nikmat hisi pali anna dunya kan itu mutadaniyatun yang dekat, mutadaniyatul masafat jaraknya dekat. Doyikotul aktor pajajahana sempit. Wa yutillahu ta'ala li ahadil mu'minin. Allah itu ngasih li ahadil mu'min pi daril akhirat pi milki wahidin minhum
dalam milik seseorang mukmin itu kama warada fil khabar masirata khamsu mi'ati amin, perjalanan 500 tahun seorangnya itu. Pamadonnuka bihawasim, bagaimana sang kamu dengan bihawasihim, dengan jenderal-jenderalnya. Buat umumnya aja masiratu khamsu mi'ati amin, perjalanan 500. Ada yang pernah berjalan 500 tahun ada. 100 tahun lumpang terus aya. Teu aya kan? Patadoya qalamah ta masa patud dunia. Maka rupaklah sudah pasti dunia itu. Angkuliyati jazaihim, dari keseluruhan balasan mukmin. Wa amal makna, namun makna pilihan dunia itu mau sumatun bidinaah, disirian ku hina, wanaksi kurang, wal khasasah itu rendah, khasasah itu rendah, wal haqarah hina, fal asyaul lati, dan sesuatu yatana'amu biha ahlul jannah, anu nikmatan kata nikmati ahlu surga, umurun syarifah, perkara yang mulia, ropiah yang tinggi, kama ja'fil ahbar anak mau diasutin tempat semeti, tempat kunci mobil, bil jannah dina surga itu khairun minad dunya wa fiha, leuwih alus tibatan dunya jeung seusina nya. Di tempat kunci bae, tempat cemeti, tempat pecut kan ieu mah. Jadi naon surga dalam perspektif Arab baheula, jadi boga tempat naon cameti, tempat pecut gitu. Jadi setiap imah teh tempat pecutan baheula mah gitu. Nah, orang kan tiap imah teh aya naon ya, tekan ya, tempat coet lah. Tempat coet gerobogna tuh lebih halus tibatan dunia jeung saeusi. Nah, ya, jadi seperti itu. Kacau ya. Yang serinya. Cepat diperlembutnya. Perlembut cepat pemikiran diperlembut. Wa anna nura siwari haura. Ya. Ada cahaya gelangna widadari gitu. Yut misu nurasamsi, matak mareuman cahaya matahari. Aduh gitu ya. Itu itunya. Jadi gelangna widadari itu pamajikan maraneh engke gitu, mudah-mudahan ya. Gua lah akang teu kudunya. Ada tuh udah maruman cahaya mata, kita cahaya gelang lah. Aduh, pedok. Jadi bau bang bodas teh ayeuna masepnya. Eta masep bau bang bodas bucikur mujin ayeuna ya. Engke mah gelangna bisa menerima saya ngegeburna gitunya. Aduh, kalau ngemas bahati. Allah. Wa yakfi fi dzalika, cukup di atas teh qauluhu azza wa min qail fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Fala ta'lamu nafsun, tidak tahu seseorang ma ukhfiya, kepada apa yang disamarkan lahum bagi mereka ahlu jannah min qurrati a'yun, dari nikmat-nikmat yang menjegarkan mata. Pokoknya saya salam bima yarwihi an rabbi azza wa zal a'dadu, aku persiapkan li ibadis salihin, bagi hamba-hambaku yang saleh, mala ainun ra'at, sesuatu lain tidak ada mata ra'at pernah melihat, wala udhun, dan tidak telinga sangat pernah mendengar, wala khatara, tidak pertela ala qalbi bashar, dina hati jelema, tidak pernah cumilet hati jelema. Jadi sudah enggak terbayang. Wasani annallahu ta'ala, sanya kedua Allah ajalla Allah ngagungkeun ajalla yujillu ajalla yajullunya, tina Allah ngagungkeun aqdara ibadihil mu'min, karena derajat hamba Allah mu'min, falam yaj'al lahum al-jazaa, Allah enggak jadikan keruin balasan ala ta'atihim, kerta pidarin paniatin,
dina desa anu ruksak, munqadiyatun nu habis waktunya, mutasarrimatun nu pegat, lianna kullama yabna sesuatu yang habis ya, wa in talat muddatuhu walaupun lama masanya kala syai'a seperti tidak ada, bal a'tahum balita masihan Allah ing mu'min al khuluda ing langgeng pin naim dina desa nu pinuh nikmat wal baqa'id daim dan desa yang tetap yang tidak hancur, pil malikil mukim pil mulkil mukim dina kerajaan anu terus wanahiyaka nyukupi ka anjeun bihi nya ka eta jaja apane syarapan kana kamuliaan ya, tasmiyatuhu ngaran Allah iyahum ka mukmin bismihi kalawan nama Allah al karim kana pad al karim bahwa ari eta ismuhu teh al karim al hayyul ladzi la yamut dat anu hidup anu teu pernah pupus. Jawab si qouli ta'ala wa mulkan kabira ya. Wa mulkan kabira kerajaan yang agung, annahu yursilullahu ta'ala al malaka Allah ngutus ka malaikat ila waliyihi kawalina Allah wa yaqulu ista'din abdi ista'din kamu minta izin hai malaikatku ala abdi kepada hambaku. Aduh hayangnya hayang orang sebut abdi ku Allah. Fa in adina lamun ngidinan abdi lak anjeun padhul anjeun asup malaikat wa illa lamun teu parji balik deui sopan Allahnya sopan Allahnya hai malaikat kamu minta izin ya untuk masuk ke hambaku, kalau dia izinin masuk, kalau enggak pulang lagi. Enggak, kalau kamu enggak diizinin maksa aja, bilang aja kamu disuruh aku, enggak gitu. Kalau kamu diizinin masuk, kalau enggak diizinin pulang lagi. Itu sopan santunnya Allah kepada hambanya, kekasihnya yang mukmin. Allah payastadinu tuluy minta izin malaikat alaikasi abdi mukmin min sab'ina hijaban dari 70 hijab. Waduh, keren. Rek masuk nage malaikat butuh berapa? 70 hijab. Dek ya. Di mana masuknya, di mana masuknya? Di kerajaan yang tidak pernah kita terbayang ya. Kerajaan yang tidak pernah terbayang, kerajaan yang mana, kerajaan seperti apa ya. Itu hanya kerajaan yang dikasihkan ya, kepada secara rasa, secara sir ya, kepada ahli-ahlinya. Sumaya dulu tuli asup malak alika abdun wa ma'ahu dinata ma'alak teh sarta malak teh kitabu minallah azza wa jalla tulisan ti Allah unwanuhu judulna eta kitab teh minal hayyil ladzi la yamut ilal hayyil ladzi la yamut. Allah itu makana perlu hijab teh dirinya sabab minal hayyil ladzi la yamut ilal hayyil ladzi la, maka malaikat pun enggak bisa masuk langsung, enggak bisa masuk, malaikat pun enggak bisa masuk karena minal hayyil ladzi la yamut ilal hayyil ladzi la yamut. So kerajaan apa yang tidak bisa dimasuki malaikat kecuali melalui 70 hijab? Tidak bisa dimasuki malaikat kecuali melalui 70 hijab. Kerajaan macam apa? Allah. Geus lah tong bingung setoran mio dah. Wow, lila mending paeh we lah dia bingung setoran mio manya. Ujangnya udah geus bunga we hahalangna geus kawin hijinya. Aduh. Ka minal hayyil ladzi la yamut ilal hayyil ladzi la yamut. Tulisannya udah keren, coba sekeren itu. Allah. Asal orang jadi abduna
Jadi non? Jadi abduna neta kejar kuatas abdun, kejar kuatas abdun, kejar kuatas abdun. Kalem lah. No? Kalem. Kejar kualitas. Paidza puput paidza putiha, ketika dibuka apa alkitabu kitab, wujida atau tidak faidza pata tina buka sapa abdun alkitab dina kitab, wajada nemu si abdun maktuban tertulis pada kitab teh abdi, hei hambaku, istaktu aku rindu ilaika kepadamu. Ai eta aduh, abdi istaktu ilai, hambaku aku rindu kepadamu. Kalem. Fajurni, datanglah kau kepadaku hambaku, kunjungi aku hambaku. Payakulu ngomong tasi abdu, hal jita bil buruk, hei malaikat, kamu datang ke sini pakai buruk enggak? Payakulu, naam, ya saja pakai buruk. Payar kabu, maka numpaklah si abdu al buroko karena buruk. Payaglibu, maka ngalindihnya kasih abdu nawan asyauku rindu ala qalbi kana hatena. Payahmiluhu, maka mikul kasih abdu naon syauku rinduna. Wayabuko cicing si abdu lil burok dina burok ila ayasila ila bisatil liqa, tapi kan ka nepi karena amparan karena papanghi Allah nu secara amparan. Allah. Geus kitu kumaha? Beres ceritanya. Beres. Allah. Jadi yang sebenarnya dia kendara itu bukan buruknya. Yang dikendara itu adalah syauknya, syauk. Jadi kerinduan itulah yang akan membawamu sampai kepadanya. Karena alamnya itu ya nggak bisa diterjemahkan alam seperti apa. Tapi gambarannya ya dikasihkan, kepada ahli kasab dikasihkan. Tapi ya mungkin itu termasuk sir yang tidak boleh terlalu dijelaskan. Tidak boleh terlalu jelas. Yang jelas yang membawa kepadamu, yang membawamu kepadanya adalah kerinduanmu yang Allah kasih kepadamu. Kamu yang kamu rindukan siapa? Apa? Kalau yang kau rindukan adalah mio bebas, beres setoran, ya kau ngendari buruk menuju mio nanti. Tok buruk. Langsung wah mio-nya made in Javan. Langsung diracingkeun ngong. Paling kur kitu nya. Balapan ngetrek. Allahu Akbar. Numpak borok nepi ka mio. Kacau nya. Allah. Abdi istaktu fajurni, hambaku aku rindu pada engkau, fajurni kamu kunjungilah aku. Allah Akbar. Aya nu kitu? Nya kitu nya. Aya. Siapa yang dikasih rindu di sini, maka rindulah makanannya di sana. Siapa yang dikasih cinta, ya cinta yang dimakan di sana. Siapa yang dikasih di sini cuek, ya dia nggak dapat apapun ya di sana. Ya. Asyauq narullah as'alah ala auliyai ala qalbi auliyai. Rindu itu adalah genine Allah. Ya. As'alah yang Allah nyalakan ala qalbi auliyai, dalam hati kekasih-kekasihnya. Hatta yuhriqa atau hatta yahruqa, sampai terbakarlah itu jami'u ma fi qalbi, semua yang ada di hatinya. Ya minas sifat, dari sifat-sifatnya, khawatir, keinginannya, semua terbakar. Yang ada adalah
kerinduan. Yang ada adalah kerinduan. Itu namanya rindu. Rindu setengah mati, rindu sekali, ayo pacarannya. Ya pacaran, rindu setengah mati. Itu rindu. Rindu yang membara. Ya Allah, kapan kau akan undang aku? Hei gue payah heula. Gue payah heula. Nah itu maka wali-wali itu tesidan payah itu. Ya, karena ada bumbu itu. Waman wajada samrota amalihi, siapa orang yang menemukan buah dari amalna ajilan ayeuna, bahwa utawi wujud wajada samroh teh dalilun petunjuk ala wujudil qabul, kana ayana diterima ajilan di akhirat. Orang yang menemukan buah dari amalnya sekarang, maka itu pertandanya dia amalnya itu diterima oleh Allah di akhirat. Samratul amal, ari buahna amal teh wujdanul halawah, nemuna nikmat bi dina amal. Wan naim nikmat di kalan amal. Yutasawwar digambar dalika halawah bi aksaril amal dina laban amal teh bil muwadhabati alih kalawan tuluy-tuluy kata amal. Ala halin dina tingkah ya. Ala halin tingkah tukrahu je anu dipika teu dipika seneng. Wastisqal jeung diberang berat lahu kana ta amal. Hada huwa golibul amri, ieu teh galibna perkara. Qala ba'dul arifin laisa syai'un minal bir, tidak ada sesuatu dari kebagusan illa wadunahu aqobah, kecuali di hanapeunna teh di arah-arah di hareupeunna teh dunah teh hareupeunna aqobatun aya tanyakan. Yahtaju anu butuh ila sobri kana sobar pi dina ta aqobah. Jadi setiap kealusan teh aya tanyakan kabeh ge. Jadi aya tanyakan kabeh. Aya tanyakan anu butuh sobar. Jadi sobar itu doakeun urang sobar, entong doakeun sobar, ka maneh kudu sobar. Maneh kudu sobar. Tong menta sobar tapi jalani paman sobaro ala siddatiha. Jalma sobar karena repotna itu amal abdo ilar rohah, maka manehna bakal nepi karena nikmat wasuhulah jeung gampang. Wa inna mahya pastina eta ukubah teh ya, tanya ukubatun mujahadatun nafsi, mujahadah nafsu, summa mukhalafatul hawa tuluy nyulayaan nafsu, summa mukabadah pitarki dunya tuluy hese dan ninggalkeun dunya, summa ladzah ninggalkeun enak, wa tanaum ninggalkeun nikmat. Wa qala Utbah al-Gulam natalu kabadul laila istisana, saya tuh repot hudang ti peuting selama 20 tahun. Summa tanam tubi istisri nikmat 20 tahun. Jadi hirup ibadah 40 tahun, repot 20 tahun, genah 20 tahun. Jadi kalau wiridnya gitu Mi, ya repot dulu terus dipaksain, nanti sudah dipaksa mah gitu enak gitu, enak. Wa qala ba'du lama kuntu aqra'ul Qur'an, aku baca Quran pala ajidu halawat lahu halawat, kok tidak enak, hatta talawatuhu ka'ani asma'u mir Rasulillah, sampai aku ini membaca Quran seakan-akan aku mendengar langsung dari Rasul. Yatluhu ala ashabi, ketika Rasul baca terhadap sahabat-sahabatnya. Summa ropatu, kemudian aku naik ila maqamin fauqihi, kepada makom di atasnya. Wa kuntu atluhu wa ka'anni, aku baca Quran seperti aku asma'u mendengar Quran itu min Jibril alaihissalam, langsung di Jibrilnya yulkihi ala Rasulullah, ketika Jibril
membacanya kepada Rasul. Summa tasaddaqallahu, tuluy Allah memberikan kepada aku bimangzilatin ukhra, pada derajat yang lain. Fa'analan, aku sekarang ini ka'anni asmahu minal mutakallim bih. Aku sekarang ini seakan mendengar itu langsung dari Allah. Kacau. Gini. Yang gak langsung ti mutakallim. Langsung kurang ti Gusti Allah kadang-kadang. Allah. Asal nama enak-enak aja. Mimiti nama. Sarwa wirid gitu wirid. Jadi tong kaget, orang wirid tengah tong kaget. Tuluy kan. Terus. Kemah insyaallah jeung apapun manusia kena wirid. Jeung naon bae gini kena wirid. Wajadtu lahu ladatan wa naiman la asbiru anhu, aku menemukan ya, nikmat. Aku enggak sabar dengan nikmat. Enggak kuat nikmat. Wa madakarnahu minal halawah, aku yang kamu sebutkan dari rasa enak. Wa naim innama wa samratul amal as-sahihatu, buah amal yang benar. Al-mustaqimatu, yang terus menerus. As-salimah minar riya, yang selamat dari riya wa da'wah. Qala Abu Turab radhiyallahu anhu, ida sadaqal abdu bil amal, kalau hamba ini benar dalam amal, wajada halawatahu, dia akan menemukan enaknya amal itu qabla ayyamalu, sebelum dia beramal sudah enak gitu. Wa ida akhlasa fi, kalau dia ikhlas, wajada halawatahu waqta mubasyaratil amal, dia akan menemukan nikmat amal itu ketika dia beramal. Wal amal al mausufat, jadi ada sodako, ada kholaso, beda ya. Ada sodako, ada adi sodako itu di ikhlas, kholaso ya. Kalau ikhlas itu ya, amalnya karena Allah tok, nggak karena nafsu, nggak karena ingin disebut, nggak ingin pahala, nggak ingin apa, Allah tok, itu namanya ikhlas. Kalau sodako, dia nggak merasa beramal, jadi dia hilang pandangannya dari amal. Jadi yang amal ya Allah, berangkat juga ke Allah, itu namanya apa? Sodako. Kalau kholaso nggak ada apa? Nggak ada tujuan kecuali Allah. Nah, kalau kholaso ketika amal itu nikmat. Kalau sodako sebelum amal udah kejeng. Jadi baru mau dikit udah kejeng gitu. Lain kareknya dibukakeun calana geus ngajeleng. Lain model gitulah modelnya. Allah, keren tuh ya. Ini belum sholat udah terasa sholat. Belum dia udah terasa dikit. Kenapa? Karena kalau sodako, yang kerja kan bukan dia. Yang kerja udah ruhani, ruh. Jadi dia menyaksikan fa'il aslinya. Nah, fa'il asli itu tidak terikat oleh ruang dan waktu. Jadi dia melebar, set, nemak, ya, kasancana, tek, gitu. Geus nikmat. Encan usul geus karasa usul. Rasa usul geus karasa. Can naon? Geus sekarang geus nyaho brek gitu. Jadi orang lain membicarakan apa aja seakan-akan dia udah tahu. Bicarakan teu aneh nyaho, nyaho, kabeh nyaho. Nah itu karena dia ada sodako. Apanya apa? Dia nggak merasa bekerja. Sudah hilang dia dari dirinya. Masuk kepada kualitas yang lebih tinggi, kepada frekuensi yang di atasnya, namanya frekuensi panah. Frekuensi panah, wilayah panah. Dia nggak terlalu fokus dengan dirinya. Nggak terlalu fokus dengan keberadaan dirinya, tapi dia fokus dengan keberadaan Allah. Dia nggak fokus dengan gerakannya, nggak fokus dengan diamnya, nggak fokus dengan ibadahnya, tapi fokusnya terhadap keberadaan Allah. Itu masuk frekuensi pana. Oh, ini lebih keren itu. Paling tidak latihannya latihan tong terlalu peduli ya dengan diri sendiri. Karena diri ini nggak ada nilainya, nggak ada harganya. Asalnya air,
mani ujungnya bangke. Ayo, asalnya air, mani ujungnya enggak, jangan peduli. Kalau dibakar ya dibakar, wajar lah wong bakarin. Oh, lauk dibakar masa bakar. Lauk dibakar masalah tidak? Tidak. Ya sama diri juga begitu, nggak masalah kok. Penghargaan kok. Komo ding di luar negeri mah nya lauk teh hirup kenehnya. Langsung dibeset, langsung hirup-hirup, langsung dipasak hirup. Jadi pasak teh di dahar gugur impalan keneh. Di dahar gugur impalan keneh di dahar. Itu teh nunjukkan bahwa emang nggak masalah. Di orangnya ku Allah dibakar, itu masalah. Wong naonan kok. Darajatan kok. Yang darajatan itu siapa? Yang nunyian orang. Ini usah terlalu peduli lah. Buktinya lauk seperti itu. Kok orang pernah nyian lauk tuh? Pernah nyian lauk tuh? Kok merasa punya hak untuk ngabakar lauk? Kok merasa punya hak? Naon ngadahar lauk bakar lauk teh hirup-hirup? Akang pernah ngadahar lauk hirup pernah. Hurang itu lamun bala keur ngahurang keur disaguling teh. Munang hurang kan hirup keneh. Dahar gitu keur budak. Kepak cenah. Keur budak. Ada hurang mah enaknya teh dipasak ge gitu. Teu nyaho cara masakna keur budak ieu da. Itu kan pelajaran itu. Cing. Ari urang ada mal hurang teh. Teh. Tuh. Ari Allah ada mal urang? Ada amal itu selalu banget. Ya, jadi urang itu tidak penting. Ayo, urang itu tidak penting. Sudah, jangan terlalu banyak mikirin diri sendiri lah. Kok pirage urang, pirage saya, aneh-aneh baik kok dianggap hebat-hebat. Hargaan guys lah, biasa-biasa saja. Semakin kau menganggap diri ini biasa-biasa, semakin engkau menemukan ya luar biasa. Tapi semakin kau menganggap ini hebat, ya layak dihargai, maka semakin kau melakukan itu, semakin kau menemukan bahwa dirimu itu nggak ada nilainya. Yang orang yang bernilai benar, ya yang nilai benar cari ya yang hebat, yang benar, dan itu tiada kecuali Allah. Jadi Allah. Paham tuh? Pertemanan itu ya. AUP pertemanan itu tidak ada nilainya, tidak ada pertemanan kecuali kamu berteman dengan Allah atau kamu berteman dengan yang mengajak kepada Allah. Lain pertemanan sepak bola jadi kapten AUP-nya tidak, pertemanan itu ya pertemanan itu aslinya seperti itu. Bahkan dijelaskan masalah karena memang orang terlanjur secara dohir orang jadi hamba Allah, jadi manusia, jadi kudu benar gitu kan. Lamun paehnya paeh saja kan, saya masih muda, paeh kan tidak diukur muda jeung tua, tetap walaupun muda tetap harus benar, walaupun muda harus benar. Menghitung muda jeung tua, da urang lamun paeh ayeuna mah teu diukur muda jeung tua. Nya urang paeh ayeuna nya ieulah nu dibawa kurang ka akhirat. Gusti kan Nabi ngasih ngora keneh, teu bisa kitu nya maneh menang naon gitu. Apa yang kau ketahui? Urang nyaona sepak bola, nya geus bawa sepak bola. Paham teh? Nah, jadi walaupun muda jangan terhalang dengan muda. Benar saja, benar saja. Apa ya diajarkan ilmu ieu kan? Tiba budak ku aki kan aki itu ngajarkan ilmu model ki itu kan teu peduli budak umur berapa tahun. Wayamin diajarkan ilmu seperti umur 4 tahun, 5 tahun. Mun bapak paeh maneh jeung saha? Umur berapa tahun, Pak? 4 tahun, 5 tahun. Mun bapak paeh jang bapak wayamin jeung aki ya, jalan-jalan. Umur 5 tahun di tengah jalan aki nanya gitu, mun bapak paeh maneh ayeuna jeung saha kumaha? Ka budak 5 tahun. Dikunya ceurik ku budak bapak paeh. Itu seperti itu.
Karena urusan tauhid ajarkan dengan benar. Masa jangan sampai salah. Jangan sampai salah, jangan sampai orang ayeuna hirup itu jeung diri orang, hirup jeung kerjaan, hirup. Tidak, hidup itu jeung Gusti, hidupmu jeung Allah. Hidupmu jeung dunyan wa ukhra. Ya? Ayah dunyan wa ukhra. Jeung saha hidupmu? Jeung saha hidupmu? Dunyan wa ukhra. Hidup jeung Allah, dunyana jeung akhiratna. Geus itu patokannya. Lamun bapak pupus, mamah sareng saha? Bullshit. Bapak payah 5 menit nih. Geus ulah lirik saha nu ngaganti bapak. Sing Allah hidupnya. Jeung saha? Jeung Allah. Qala Abu Turab radhiyallahu anhu, idza sadaqal abdu bil wa fil khabar la yaqbalullahu ta'ala min musmi'in. Allah teu narima kana amal min musmi'in ti jelema anu hayang didenge wala murain jeung jelema hayang nu katingali. Dalilu khitabihi annal amalas salima amal nu salamat minar riya wa sum'ah tina jeung sum'ah maqbulun diterima min qali azza min qail innama yataqabbalullahu minal muttaqin wa qabulullahi ta'ala li amalil abdi ka amal hamba wa ridahu ridha Allah bi ka amal huwa ari ridha teh sawabuhu ganjarana Allah al muajjal anu disegerakeun kama yaqulul muallifu ba'da hada wa dzalika alamatu ala wujudil jaza alaih tanda di ayat balasan kata ka abdu bidaril akhirah di akhirat. Jadi orang ayat balasan Allah di dunia tanda bakal dibalas di akhirat. Hasba mayati piqolihi besok datang di nadawhan mu'alib wujdanu samrati ta'at ajilan basyairul ali amilina bibujudil jajai alaiha ajilan. Menemukan buahnya taat di dunia ini itu adalah pangbubungah keur nu amal kana ayana balasan kana eta taat di akhirat. Wa qala Abu Sulaiman ad-Radhiyallahu anhu kullu amalin setiap amal laisa lahu sawabun fid dunya anu teu aya ganjaran di dunya laisa lahu jazaun fil akhirah teu aya balasan di akhirat. Pahasola mangka hasil min hada dina aya kaul teh anna wujdanal halawati ayatna nikmat eta alamatul tanda ala wujudi qabulin kana ditarima al muqtadi nu tapi liwujudi ridha wal jaza ayana ridha jeung balasan walidzalika qala Hasan radhiyallahu anhu tapaqaduna kitu tapqaduna kamu kalengitan al halawata ing enak bisalasatin dina tilu perkara fa in wajadtumuha kalau kamu nemukan itu halawah fa absyiru maka bungahlah kamu wamdu init kamu liqasdikum kana maksud anjeun wa illam tajiduha lamun kamu tidak menemukan halawah fa'lamu katahuilah annal baba pintu itu muglakun masih tertutup ingda talawatil Quran kita baca Quran ngeunah teu wa ingda dzikri dikir ngeunah teu wa ingda sujud ngeunah teu baca Quran ngeunah teu dikir ngeunah teu sujud teu lamun masih mun ngeunah berarti terbuka mun teu ngeunah tertutup wajada nunahan sapa Ghairul Hasan wa ingdas sedekah jeung lima sedekah keur sedekah ngeunah teu pusing cenah Kang tertutup berarti sedekah teh loba teuing pusing cenah aduh ieu can kabagian ieu can pusing tertutup ya maka ketika sedekah itu ulah gaya-gayaan ya ieu can kuat mah sok nutup nu teu aya nu can kakengeng dorong ka ka dieu teh naon teh pipanyakiteun teh nya
buru dua teh soak ngagibrignya. Aku mah ya. Mencan nepi man tong jajagoanan. Sampai tah ngurangan nikmat kayak ngalengitkeun nikmat. Jadi orang pusing ngobrol teuing. Urang nyiapkeun 100-eun datang 200 jelemaeun. Nya irang sedekah saayana bae samampuna. Sayana samampuna. Kecuali urang geus kataekan Allah ieu nu marena ge. Kumaha Gusti Allah we ngamuk bodoh nya. Geus kitu mah nya bebas kumaha wae eta mah. Urang geus nyaksikeun bahwa ieu teh menang Gusti. Eta mah bebas kumaha wae eta mah. Eta mah geus bebas hambatan eta mah nya. Batur muji sabodo, batur pusing sabodo urang teu ibadah ka jelema, urang ibadah ka saha? Allah. Wabil ashar jeung waktu sahur. Waktu sahur, waktu tahajud bungah teh mun bungah terbuka. Mun teu bungah tertutup. Waqila fi qouli ta'ala waliman khafa maqama rabbih jannatan. Bagi orang-orang yang takut ya, tempat ya, makom Tuhannya, dia akan mendapat 2 surga. Qala berkatalah si qail hiji jannatun muazzalah, surga yang sekarang, wahya halawatut taat, nikmat taat, waladzadatul munajat, dan nikmatnya munajat, wal istinasu, dan nikmat bipununil mukasyafat, dengan warna-warna mukasyaf. Wa jannatun muajjal, dan surga yang dinantikan, ya pununul mathubat, warna-warna ganjaran, wa uluwid darajat, luhurna derajat. Qultu, aku berkata, wa hadhil halawatul madhkurah, ini nikmat yang disebut, la takunu, tidak ada illa fi maqamil ma'rifatil khassah, kecuali dalam makom ma'rifat yang khassah spesial. Wahia anu eta maqamul ma'rifah Allah teh allati tunabiha, anu ngalawankan lati naon al maksiatu maksiat. Kilale dibadim kadang dibadi ulama, hal ta'rifullah, apakah kamu mengenal Allah? Pagodoba, dia marah ala sayyidina qala ataroni a'budu man la a'rifu, kamu melihat aku ibadah pada dat yang aku tidak kenal? Faqalahu awa ta'si mang ta'rifu, lalu nanya lagi, lalu apakah kamu bisa maksiat kepada dat yang kamu tahu? Tong sok-sokan ngama gitu. Kalau mun maneh bener naon? Bener makrifat kanu diibadahan, terus apa berani kamu maksiat kepada yang kamu ketahui? Itu langsung ngahulang disekak gitu. Waqila li ba'dihim, dikatakan kepada ba'duhum, bima ta'rifu annaka arabtah, dengan apa kamu mengetahui kalau kamu itu tahu kepada Allah? Faqala lam aqsid mukhalapatah, aku enggak bermaksud untuk melawan Allah, tidak maksud. Oh, aku tidak, berarti aku makrifat gitu. Ya, jadi nah, makrifat ini yang membuat enak gitu. Jadi, ibadah seperti ini yang buat enak. Jadi ibadah yang berlawanan dengan maksiat, artinya ibadah yang dia sudah tidak pengen maksiat. Ibadah yang dia sudah tidak pengen maksiat. Jadi dia tahajud dia pengen tahajud, dikir dia pengen dikir, nggak pengen luar dikir. Jadi nggak pengen goplah, nggak pengen apa, pengennya dikir. Nah, itu baru enak. Tahajud dia pengen tahajud, nggak pengen ninggalin tahajud, nggak pengen ninggalin fardu, nggak pengen itu. Nah, kalau udah begitu baru enak. Jadi tingkatan enak nih. Karena kalau ma'arif billah itu nanti nggak mau dia ngomongin enak, nggak mau. Kalau ini tingkatan muridin ya. Tingkatan apa? Muridin, as-sairin. Ini bukan tingkatan arifin. Yang dibicarakan tingkatan murid ini. Ngomongin enak. Gitu. Jadi beda pembahasan. Misalnya. Illa waroda ala qalbi istihya'un minhu.
kecuali datang kepada hatiku istihya, malu dari Allah. Jadi kalau aku mau maksiat kepada Allah, aku malu. Qala Ismail bin Najid radhiyallahu anhu, at-tahawun bil amri, at-tahawun nganggap sepele bil amri dan perintah Allah, mingkilatil ma'rifah dengan sedikitnya karena sedikitnya ma'rifat, bil amir kepada yang merintah. Jadi kita ini nganggap sepele terhadap perintah Allah itu karena sedikitnya makrifat kita kepada yang memerintah. Orang sepele tina ini tengah raji deh, masih tengah raji ini santri tengah rajinya raji ya mah santri iya ngaji nu tadi dia hungku mah nu dari mah tengah raji itu setengah genap salat can salat can setengah genap teh bingung kumaha setengah genap can salat kumaha tis teu bisa kumaha itu bingung kunaon itu sugan kagolabah ini rata-rata itu setengah genap salat can teuing da kumaha tah ieu kudu di ieu tah tulis tah itu at-tahawun bil amri mingkil latil ma'rifah bil amir ya. Akang itu sering marahnya ke santri termasuk ke Mang Pepep tanya marah lamun dititah itu serius dia marah nah sabna eta at-tahawun bil amri mingkil latil ma'rifah bil amir. Kita nganggap sederhana ya, terhadap perintah itu karena tidak tahunya kita kepada yang merintah. Akang itu sampai saatnya ngebayang saja akang tidak berani. Masalah nyandung itu tidak berani, ngabayang ngaretek tidak berani. Itu lain masalah sieun kumi lain. Nah sama itu istilah Sena Sidik. Sena Sidik kan enggak ngelarang akang nyandung, cuma bilang begini. Ya kalau mau sama Allah kan enggak begitu. Cuma bilang begitu Sena Sidik. Kalau mau sama Allah kan enggak begitu. Enggak ngerang kamu jangan nyandung, enggak begitu. Akang dimaknai akang enggak boleh nyandung. Kenapa? Karena akang ngerti siapa Sena Sidik. Akang tidak berani. Seeutik ge mengkol ti anjeunna. Karena ngerti akang siapa beliau gitu. Jadi akang pakem gitu. Karena paham siapa beliau gitu. Pakem. Apa yang beliau undang-undangkan akang pegang pakem. Kenapa? Karena ngerti siapa beliau. Nah itu at-tahawun bil amri mingkil latil ma'rifat bil amir. Kita sepele terhadap perintah itu karena kita kurang paham terhadap siapa yang merintah. Paham tidak? Nah, itu ya. Jadi itu santri kenapa? Ya, akang marah. Ya sana gitu. Dia menunjukkan ke kurang ngertiannya, ya, marah. Ketika kurang. Pak innal isyan maksiat bihalil irfan dina waktu dia ngerti ya, ba'idun jauh. Karena maksiat ketika dia makrifat itu jauh. Ba'idun jauh. Fa in waqat minhu zillatun, kalau ada sisi arif itu zillah kesalahan atau hapah kesalahan bihukmin itu dengan hukum ketentuan wa kana amrullahi qadram maqdura. Perintah Allah itu qadram maqdura, urusan amru itu maksud urusan Allah. Qadram maqdura, ukuran yang sudah ditetapkan. Wajada menemukan si arif la mahalata lidzalika ya, mirorotan pahit wa alaman ya, sakit bi qalbihi hatina. Nah, ketika dia terpaksa dia itu maksiat, itu terasa sakit. Miroroh, terasa menyakitkan. Nah, pawuzdanu hadil miroroh menemukan sakit ini wal alam ya, sakit bil maksiat dalam maksiat alamatun tanda ala sihhati ma wujida karena sahna
karena benerna anu ditemukan minal halawati dari enak wan naim dan nikmat fi taat dalam taat. Nah, kalau dia maksiat sakit, kalau dia ibadah nikmat, berarti dia termasuk ahli ma'rifat. Fahadi ahlil halawah alati al mizan lil a'mal. Ini nikmat yang ini yang menjadi timbangan dalam amal al maqbulah yang diterima wa ghairul maqbulati dan yang tidak diterima. Jadi amal itu ada yang diterima, ada yang tidak apa tandanya? Ada halau, ada nikmat. Nikmat yang mana? Ya, sebutin. Nikmat ketika dia melakukan taat yang berbanding dengan rasa sakit ketika dia melaksanakan maksiat. Kamada karena wa amal halawah allati yajiduha, anapun nikmat anu ditemukan kepada itu nikmat mingduni ahli hadal maqam, dari orang yang di luar ahli hadal maqam fi ba'dil sebagian ibadat pamadhulatun, maka itu madhulah ada cacatnya, maklulah ada cacatnya, illa ma biha min tansitil ibad lil muadhabah alal ibadah, kecuali di dalam enak itu dari membangkitkan hamba Allah untuk terus ibadah. Wal halawah alal itlaq, dan manis secara mutlak ida wajadah al amil, ketika menemukan halawah siapa amil bil amal layam bagi ala yakipa maha, tidak boleh diam seseorang terhadap nikmat itu, walaya prohubia, jangan bahagia dengan nikmat. Kalaupun udah nikmat ya jangan senang dengan nikmat, jangan. Kalaupun dia nikmat jangan apa? Senang dengan nikmat. Jangan diam dalam nikmat. Wa kadzalika ayadha layam bagi ayak sida, tidak boleh dia ayak sudah memaksud biarnya amalnya ilanailiha, untuk mendapatkan nikmat gitu. Lima lahu biha, lima karena barang lahu kasih abid tadi, biha dina eta gitu nikmat tadi, minal ladzah enak, wal had jeung bagian baina dzalik eta mana had tadi mimma yakdihu nu ngagoreng nu ngurangan nu nyacad bi ikhlas ibadahna, ikhlas ibadahna, wasidqi radati dan bener ibadahna, walakin i'tina'uhu, tapi mentingkeun si abid bihusuliha kana husulna kitu ieu halawah teh litakuna, supaya aya teh si teh mizanan, jadi timbangan li amali kana amalna gitu ya. Wa mahakan wa muhikan jeung anu jadi gitu anu anu ngukur li ahwalihi karena tingkah napakot. Jadi nikmat itu cukup jadi ukuran itu amal tadi diterima atau tidak usah diteangan gitu, tidak usah dicari nikmat itu, cukup kalau ada nikmat berarti tanda diterima. Kalau enggak, tapi ya jangan dirayakan, nikmat jangan dirayakan. Qala al-Wasiti radhiyallahu anhu istihla'ut ta'at sumumun qatilah. Nah ini nanti berkata Imam Wasiti, istihla'ut ta'at, nyari nikmat ta'at itu atau nganggap nikmat ta'at itu sumumun qatilah, itu racun yang mematikan. Qala mu'allif fil ilmian wa sadaqal Wasiti, benerlah Wasiti, faqallu ma bidzalika, sedikit-sedikitnya dalam istilah itu, annaka kamu ida patahka, ida putiha di mana dibukakeun lak anjeun apa babu halawati taat, bab nikmatnya taat, tasiru anu jadi anjeun ko iman anu ngadeg anjeun pia dina taat, mutatalliban kamu nyari lihalatya bagi nikmatnya taat, payaputuka maka hilang darimu apa sidqul ikhlas, bener ikhlas binuhudika laha
Wa tuhibbu lawan kamu cek senang dawamaha daung tat la kiaman bil wapa, bukan ngadeg nyumponan. Walakin lama wajadda minal halawah, tapi kalau ketika kamu menemukan nikmat, itunya nikmat wal mut'ah lan bunga patakunu mangka aya anjeun fi dzahir dina dahina qaiman lillah, ngalaksanakeun ibadah jang Allah, wa fil batin dina jero nama innamakum ta ngadeg anjeun li hadi nafsik jang bagian nafsu anjeun. Wa yusalaika dipikasieun jang anjeun angtakuna aya anjeun aya naon halu taat nikmat tadi jajaan balasan tuh ta'ajjal tahu di dunia yang kamu segerakan bagian itu di dunia. Patati kamu datang yaumul qiyamah di akhirat la jaza'alak, tidak ada balasan. Ada seorang sufi datang ke Allah, ya Allah, mana balasanku? Aku kan sudah ahli zikir, sudah ahli sufi, ya kan kamu kan sufi-sufian begitu pengen disebut sufi, ya kan orang-orang sudah kamu nyebut kamu sufi, kamu kan pengen disebut jadi ahli zikir, ya kan orang-orang udah nyebut ahli zikir, itu balasannya. Kamu kan wiridan itu kan ingin banyak tamu, banyak yang ngamplop, kan sudah, kan bahaya kalau gitu sama Allah, ya bahaya enggak? Bahaya. Jadi janganlah berhenti, itu jangan, lari terus menuju Allah, ya apa? Lari terus menuju Allah. Jadi itu kesimpulannya untuk orang yang pengen Allah itu satu, ya, jangan pernah ridho terhadap diri sendiri, ya. Jangan pernah ridho terhadap diri sendiri. Jangan pernah suka, ya, terhadap kualitas diri sendiri dalam posisi apapun. Gitu. Jadi jangan pernah ridho, jangan suka. Jangan pernah kamu menganggap dirimu itu sudah bagus, sudah benar, sudah pas, jangan. Kalau orang yang lain nyebut udah benar, dibiarin orang lain. Tapi kita ulah kagugu orang. Oh nyanya orang tegis pas sudah benar. Jangan, ya. Akang itu tadus benikmahnya. Setiap ketemu Syekhuna itu nggak pernah, ya hampir nggak pernah kecuali pujian kamu ini, kamu terus gitu. Tapi tadus benikmah ditolong ku Allah, tolong ku Allah. Ditolong terus ke Allah. Ya Kang harus bini mah enggak pernah ikut, enggak pernah. Ya mungkin Yai juga nimbang nanti hasilnya gimana sih mungkin. Ya. Alhamdulillah ditolong sama Allah. Kang itu kan keriadoh itu selamar itu tiap hari itu hampir dipuji terus. Pujian, wah. Mungkin teman-teman Akang nyarira can pernah muji Akang sehebat muji Yai ke Akang, teu pernah. Orang nu dekat ke Akang teu pernah muji seperti muji na Yai ke Akang, teu pernah. Akang belum pernah mendapatkan pujian seperti pujian Yai ke Akang, teu pernah. Tapi ya seperti itu. Semakin dipuji kan orang teu dirizikan ku Allah apa? Memuji diri suka terhadap diri berarti itu pujian yang benar. Akang teu pernah muji, kasandi jarang muji. Masana eta gitu. Bisi terjebak bahaya. Sebab orang ridho dengan kondisi diri itu adalah itu kondisi yang paling membahayakan. Di ridho terhadap pencapaian diri, senang terhadap pencapaian itu bahaya sekali. Merasa puas dengan apa yang kita sudah peroleh itu bahaya itu. Jadi selama kita belum sampai derajat wusul, belum ngerti hakikat yang benar-benar hakikat indallah, dan itu tidak terjadi kecuali kitanya nggak ada. Kalau kita masih ada, tidak boleh merasa puas dengan pencapaian diri, tidak boleh. Selalu curiga, selalu menganggap lemah, selalu menganggap salah, menganggap rendah. Itu harus selalu seperti itu. Harus seperti itu. Sampai kapan? Sampai diri kitanya nggak ada. Sampai kita tidak bisa menghukumi diri sendiri karena kitanya nggak ada.
Sampai di luar kapasitas kita untuk menghukumi diri. Kalau ada kita sampai derajat itu di luar kita karena bukan kita lagi gitu. Sudah kita tidak di luar kemampuan kita untuk mengatakan kamu orang bagus, dan itu bukan kita yang ngomongkan. Nah, itu terserah, kan bukan kita. Seperti innaka la'ala khuluqin azim misalnya, innaka la'ala khuluqin, itu contohnya wa kana fadlullahi 'alaika azima misalnya. Ada itu wa fadlullahi 'alaika azima. Inna fadlullahi 'alaika azima. Itu ka orang, tapi kan lain orang menyebut. Orang sudah tidak ada. Tapi tetap orang, itu lain orang. Itu boleh itu. Karena bukan orang. Terserah sangakeun deui, urang kudu syukur karena. Tapi masih ada orang, jangan terjebak dengan orang merasa apa? Puas dengan membaguskan pada kualitas diri. Orang tidak mau dikritik oleh kitab, tidak mau dikritik oleh teman, tidak mau dibangkitkan itu salah. Kecuali sampai orang udah pana, udah apa? Nah, itu mah boleh, silakan. Kalau sudah pana nggak apa-apa, karena bukan orang deui. Kalau masih orang tidak boleh, puas, tidak boleh. Selalu nganggap jelek, selalu nganggap kurang. Paham tuh? Paham ya? Ini undang-undang harus dipegang sampai mati ya. Sampai mati. Selama kita belum makom pana ya. Kalau dirizkikan pana ya itu udah lain. Karena pana, kalau pana kan ruksak ya sudah gak bisa apa-apa. Pana itu ruksak. Jadi wali itu wong ruksak. Daik jangan dia mah ruksak. Hayangnya. Hayang udah. Tapi memang rusak. Jadi Syekh Hamid Pasuruan ditaros. Itu mama itu jelma itu kuma itu tepuguh gitu. Teman jelma ruksak. Non cenah? Jelma ruksak maksudnya wali Allah gitu. Kan dengan bahasa anu tidak digapai ku orang umum. Sebutna non? Jelma pertama itu wali Allah gitu. Jelma ruksak saya tahu. Oh, jelma ruksak, jelma ruksak gitu. Padahal maksudnya jelma pana. Pana itu kan ruksak, orang pana ruksak. Orang can pana mah geus we. Tetap orang tidak boleh ridha terhadap diri sendiri. Aslu kulli gobbatin, aslu kulli maksiatin wa goblah ar-ridha angka anha. Asal sumbernya ya, kamu itu maksiat, sumbernya kamu lupa dari Allah, kamu ridha terhadap pencapaian diri. Urang ridha, suka urang ahli ibadah, suka. Enggak boleh. Ittiham terus, sangka jelek terus. Selama kelihatan itu selama kelihatan kelihatan ti Allah mah ya nggak usah wong geus ruksak berarti urangna berarti saha ti Allah mah bagus, ti urang mah selama kelihatan ti urang tidak boleh dianggap bagus. Paham teh? Pahamnya jadi patokannya, jadi patokan. Mudah-mudahan ku Allah ditetapkan ilmu dan hati urang. Idza aradta ang ta'rifa qadraka indahu pangdur bimada yukimuka. Idza aradta di mana ngarapkeun anjeun an ta'rifa kamu mengerti, kamu tahu qadraka derajatmu indahu di hadapan Allah, pangdur lihat saja olehmu bimada dalam hal apa yukimuka Allah ya, ngadegen kamu. Allah ngadegen kamu. Yuki muka Allah memberdirikan kamu. Kurang keren ya, kurang pasnya. Ngadegen kamu pas. Jadi tidak bisa bahasa Indonesia itu menerjemahkan secara letterlek bahasa Sunda, tidak bisa. Kan ngadegen sama memberdirikan. Nanti kalau diterjemahkan lagi jadi mengacengkan ya. Kan ngadegen, terjemahan jadi jadi terjemahan lagi jadi mengacengkan, kan jadi kan itu hadiahnya. Jadi nggak bisa letterlet tuh nggak bisa ya. Langsung nggak bisa. Jadi ya itu kan ngadegen tuh masih bisa dibangun, membangun kan, memberdirikan kan belum tentu bisa kan mengacengkan yang mendirikannya. Ida arodha hadza ieu teh mizanun sahih,
timbangan yang benar. Wa qad ruya geratkeun an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anau nabi qala dawuh nabi man siapa orang arada ini keren sekali ini kebukanya ngebuka ilmu kasyaf ya ngebuka wasap ngebuka ilmu rahasia man siapa orang arada pengen lama mengetahui mangzilatahu indallah derajat dia di hadapan Allah artinya derajat asli dia tuh kayak apa di hadapan Allah di langit di hadapan para malaikat di alam malakut derajat kamu itu apa itu pal yang dur kamu lihat kaifa mangzilatallah bagaimana derajatnya Allah min qalbi di hati dia. Inna Allah azza wa jalla yunazzilu Allah mendiamkan ya, memposisikan yunazil itu al abda kepada hamba ingdahu di samping Allah hayasu angjalahu dina arah ya, angjalahu nempatkeun ka Allah sopal abdu min nafsi dari diri si abdun tadi. Berarti tadi baca jangan yunazilu tapi apa yungzilu nggak apa-apa yungzilu karena angzalanya lamun yunazil nazla tapi sama ya sama mananya sama wahadal ingzal al madkuratu ya ingzalnya yang disebut al mansubu ilal abdi yang saat kita hamba huwa maknal iqomah makna iqomahnya al madkurah idil abdu karena hamba itu lapi lala tidak ada penampalan abdu alat tahqiq hakikatnya kamu Allah itu seperti apa derajat Allah di dalam Allahu akbar cik orang teh Allahu akbar cokot ku malaikat teh babetkeun di kana beungeutna baladag habaku babetkeun di Allahu akbar tong roning ge aing jeung surga neraka jeung mio wae gede keneh mio di hati si eta mah ngomong wae Allahu akbar ngomong Allah jeung mio wae gede keneh mio na hatena teh jeung setoran we setoran jeung hutang sab cirina naon cirina pirge hutang 100 juta geus daek mikeun awak kadukun menang hayang derajat urang di hadapan Allah hayang nyaho derajat urang di hadapan di alam malakut seperti apa tingali we derajat Allah derajat kalamullah derajat wali-wali Allah derajat amrullah itu di hati orang seperti apa itu orang asli kamu asli itu jadi jangan main-main kamu ya jangan main-main. Kamu ingin tahu posisi kamu di alam malakut? Lihat aja posisi Allah di hati kamu itu apa. Makanya ya, jangan sampai enggak kita ya, dengar omongan para aulia ya, karena omongan mereka itu yang bisa asbab membukakan hati kita. Ya. Akang tuh nggak sepakat cukup ya, cukup Fathul Muin jangan hikam-hikam, nggak sepakat, nggak bisa. Tetap Fathul Muin diaji, hikam juga diaji, harus diaji semua. Nggak bisa cukup Fathul Muin, nggak bisa. Cuma kalau hati masa hikam agak berat sedikit ya, karena kan ujungnya itu dituntungan gitu, iya mau jang batur. Urang mah, masalah nama, mungkin tina sopan santun, iya mungkin. Tapi kemungkinannya memang can nyabak gitu, can ngerti karena rahasia ada can ngerti. Jadi hakikat itu can ngerti terlalu jauh hakikat. Padahal dia itu lebih dekat dari apapun, bahkan lebih dekat dari kebodohannya, lebih dekat hak daripada kebodohannya sendiri. Dari kegoblogannya dia lebih dekat hakikat. Tapi ya jang batur, karena memang itu dibukakan ku Allah, ditutupan ku Allah. Geus gagahna Allah memang gitu, kudu nutupan. Sesuatu yang paling dekat malah tertutup. Malah jauh, malah gak kelihatan. Makanya jang batur.
Ya Akang ya tidak bisa ngomong gitu, tidak bisa Kang. Karena ya memang jang urang itu jang urang. Karena akhirat itu jang urang. Pangeran itu jang. Masa orang ridho Allah kalah sama surga, masa? Masa orang ridho ya di hati orang bebendu Allah lebih kita takuti daripada nerakanya? Masa kita ridho seperti itu? Kan goblok banget, paham tuh? Masa bebendu Allah, benduna Allah lebih kita takuti daripada nerakanya? Kan apa maksudnya ini? Apa? Akan protes, tidak mau, Kang. Gak boleh ke sana, gak boleh. Terserah siapa yang mau ngomong, terserah. Ijang urang, hikam jang urang, lijang batur. Samampu, nah ya. Paling enggak ditasdik, paling tiga apa? Paling enggak tasdik, membenarkan. Ya, paling tiga apa? Walaupun kita tidak jadi ahli kurbi sungguhan, tapi setidaknya kita menjadi ahli musaddiq li ahli kurbi, membenarkan pada ahli kurbi. Jadi kalau itu kan kalau nggak dibaca sebenarnya nggak bisa. Nggak bisa kalau nggak dibaca sekali, nggak bisa. Harus dibaca. Paham ya? Allah qala Fudel bin Iyad radhiyallahu anhu innama yuti'u pastina taat sal abdu hamba rabbah kapanayan abdu ala qadri manzilatihi tergantung derajatna hamba minhu di hadapan Allah. Jadi taatnya seorang hamba itu tergantung derajatnya dia di hadapan Allah. Allahu Akbar. Jadi taat orang itu sahati, Allah lain disah, lain itu orang. Qala sahabat radhiyallahu anhu fa idza kana lamun aya salabdu hamba kitu linadri maulahu kana ningali pangeuna si abdu eta mukriman ngamulyakeun wali hurmati kana kamulyaanna Allah muazziman ngagungkeun wa ila mahbubihi jeung kanu dipika cinta ku Rabb ku maula wa mardatihi jeung nu dipika ridho ku maula musarian gagancangan kana mangka aya sa Allah azza wa jalla hujang si abdi fil akhirati di akhirat liwajhi ka eta wajahna si abdu mukriman ngamulyakeun. Masya Allah. Mudah-mudahan orang dicabut ku Allah sakabeh kamuliaan kecuali Allah. Mudah-mudahan tina hati orang yang dicabut sakabeh kamuliaan kecuali kamuliaan Allah. Tina hati orang kamuliaan. Nu hebat hati orang kecuali Allah. Nu agung kecuali Allah. Wali sya'nihi jeung kana tingkahna si abdu muazziman Allah ngagungkeun. Wa ila masarratihi jeung kana ngabungahkeun abdi minan naimil mukim tina nikmat anu langgeng eta musarian gancang Allah menikmatkan si hamba. Wa idza kanal abdu lamun aya hamba bi haqqi maulahu kana hak pangeuna abdu mutahawinan ngagagampang. Wa bi amri kana perintah Allah mustahipan ngenteng-ngenteng wali sa'irihi jeung kana ciri-cirina Allah mustasgiron nganggap sepele kana aya Allah azza wa jalla kasih abdi teh muhinan ngahinakeun wa bisanihi jeung muhayyinan ya nganyepelekeun wa bisani tingkah abdu mutahawinan Allah ngagagampang wa ila ma yaqrahu jeung kana barang nu teresep abdi minal adzabil alim tina siksa langgeng lahu ka abda musarian gancang wal iyad billah min dalik a'udzubillahi min dalik. Wa qala Wahb bin Munabbih berkatalah Wahab bin Munabbih radhiyallahu anhu qara'tu aku baca fi ba'dil kutub dalam sebagian kitab ya ibnu Adam atini bima amartuk hei ibnu Adam taat kamu dalam yang aku perintah kepadamu wala tu'allimni bima yuslihu jangan kau ajari apa yang bagus untukmu. Barang-barang ya ibnu Adam atini bima amartuk taatlah kepadaku dalam apa yang aku perintahkan untukmu.
Wala tu'allimni, jangan ajari aku bima yuslihu, apa yang terbaik untukmu. Anak Adam, jangan ajari aku masalah hutangmu, masalah miokmu, masalah lebaranmu. Jangan ajari aku lebih tahu. Jangan ajari aku, masalah kawin jangan. Alhamdulillah si adede geus laku saja. Alhamdulillah. Kadisen ku aupi itu Kang. Ujangnya. Tanya jang. Wala tu'allimni bima yuslihu. Jangan ajari aku. Gitu aja. Naon jang? Jangan ajari aku. Sudah ya. Aduh ya Allah ya hari yang kawin ya. Wala tu'allimni bima yuslihu. Jangan ajari aku yang bagus untukmu, jangan ajari aku. Aku lebih tahu. Sudah, lemparkan saja. Ya sudahlah. Lemparkan saja. Jangan kau urus apa yang kau mau. Uruslah olehmu apa yang dia mau. Sudah, lemparkan saja kepadanya, karena dia maha sempurna, dia maha tahu segalanya, dia maha hebat dalam segala apapun. Kalau mau urus saja apa yang dia mau, jangan kau urus apa yang kau mau. Genlah kayang urang mah sepelekan saja, kayang urang mah sepelekan saja apa yang kau mau, dan hebatkan apa yang dia mau. Jadi perbaiki dzikir, perbaiki sujud, perbaiki munajat, perbaiki pujian, perbaiki yakin, perbaiki husnudon. Itu ini perbaiki urusan penghasilan. Gitu mau ya jalan. Kang Karimnya. Alah. Karena itu, iya itu omongan serius, Orang hayang hebat, hayang biasa. Hebat yang biasa. Itu masuk sana. Jangan tuntut apapun dari dia. Karena dia itu tidak usah dituntut. Terlalu baik dia untuk sampai kamu tuntut. Terlalu baik dia untuk sampai itu terlalu baik. Jangan tuntut apapun dari dia. Tapi tuntutlah dirimu. Untuk bisa memenuhi apa yang dia inginkan. Karena dia terlalu baik, terlalu sayang kepada kamu. Paham tidak? Serius ya. Serius kepada Allah, jangan kau serius dengan keinginanmu, tapi seriuslah dengan keinginan dia, keinginan Allah. Perbaiki munajatmu, perbaiki kata-katamu, perbaiki sikapmu, perbaiki husnudzanmu. Sangkamu perbaiki. Kapan itu? Tarik kapan itu? Cing tarik kapan itu? Itu langsung. Ngecerit. Ti ayeuna ngecerit. Allah. Rabbana tawakkalna ilaik fa innaka tuhibbul mutawakkilin. Inni alimun, aku tahu bi khalqi terhadap hambaku, innama ukrimu, pastin aku memuliakan, man akromani, orang yang memuliakanku, wa uhinu, dan aku menghinakan, man, orang hana, yang hina alaihi, kepada man, amri, urusanku. Lastu binadirin, aku tidak memandang, bihaki abdi, dalam hak hambaku, hatta yang dulu, sampai memandang abdi hambaku, bihaki, dalam hakku. Mata razakoka, kapan-kapan ngasih rizki Allah kepadamu, atau ata, kepada taat, wal gina, jeung sugih, bihi, kalawan Allah, anak saling taat, paklam, ketahuilah, annahu Allah,
qad asbagha sudah menyempurnakan alaika padamu ni'amahu kepada nikmat Allah dohiran secapane dohiran dohire wa batinan dan secara batine dohirata wa batinah al matlub minal abdi yang dipurih dari hamba opo syai'ani dua perkara iku syai'ani ya, dua perkara hiji iqamatul amri melaksanakan perintah bil zahir dalam dohir wa ta'alluq billah dan cumantel ka Allah bil batin dalam hati wa huwa ari eta bat ta'alluq billah bil batin al istighna ngalap cukup biku Allah anggoirhi dari luar Allah. Faida razaqo kalau ngasih rizki sapa Allah al abda kepada hamba dainil amrayn karena dua perkara ieu dohir ibadah batin faqad asbagha geus nyampurnakeun Allah alaika abdu ni'amahu kana nikmat Allah dohiratan na dohirna wa batinatan jeung dina batina wa salahu nepikeun Allah ka abdu ila ghayatil amal kana tungtungna pangangangan di dunya wal akhirah di akhirat subhanahu jalla wa ala wa qala nya semali radhiyallahu anhu khairu ma tatlubu bagus-bagusnya kamu meminta ke Allah ma barang huwa Allah talibuhu meminta Allah kepada ma mingka darimu ingkana kalau labuda misti minat talab dari minta minu di Allah patlub maka pintalah ma barang huwa Allah talibuhu mingka Allah meminta darimu minal istiqomah dari istiqomah ala sabil ubudiyah lahu ke Allah padhalika ari eta minta istiqomah ala sabil ubudiyah khairun lebih bagus laka kepadamu minta labika dari mintamu lihududika dari bagian nafsumu wa muradatika keinginanmu liannaka hinaidin karena kamu waktu minta istiqomah takunu bihi kamu ada dengan Allah walahu dan untuk Allah wa yas'afuka dan Allah nulungi ke kamu bimatlubika dengan keinginanmu ajilan dunya minggu ini takhirin tanpa diakhirkan wa amma in talabta minhu hadda nafsik kalau kamu minta ke Allah bagian dirimu wa naili muradik ingin keinginanmu mendapat keinginanmu faqad yahsul geus hasil fidzalika talab apa takhirun diakhirkan amanun tidak dikasih ma'ama asal barang ya putu ka hilang kepadamu hinaidin min husnil adab fit talab dari bagus tata krama kepada Allah. Kalau kamu mau minta ke Allah, pinta aja istiqomah dari dalam ibadah. Pinta kamu benar dalam ibadah, dalam ubudiyah, ingin benar-benar jadi hamba Allah sungguhan. Ya. Ingin jadi hamba Allah, ya mintanya gitu. Kalau minta ke Allah, minta itu. Minta jadi hamba Allah sungguhan. Jangan minta macam-macam. Kalau masalah pajero gimana? Ya paling main husnudon lah. Husnudon. Ya, husnudon kepada Allah. Husnudon kepada akan dikasih gitu. Toh. Kalau minta itu aja. Minta jadi hamba Allah beneran. Minta jadi hamba Allah beneran. Minta istiqomah bisa ibadah. Istiqomah dalam yakin kepada Allah. Jadi minta itu, minta istiqomah. Jangan terlalu serius dengan diri kita, jangan. Enggak ada apa-apanya di kita tuh. Enggak ada apa-apanya. Jangan terlalu serius. Ya, kalau mau serius, ya serius aja dengan cintamu, serius aja dengan yakinmu, serius aja dengan tawakalmu. Biasa-biasa aja dengan diri kita tuh, karena diri kita tuh enggak ada apa-apanya. Kita itu ada apa-apa kalau ada apa-apakan oleh Allah. Kalau enggak ya enggak ada apa-apanya. Biasa-biasa aja lah. Ya. Biasa-biasa dengan diri kita nggak bisa aja. Yang luar biasa itu Allah. Allah alam.